Untuk pemateri sendiri nanti bisa disambung dan disebutkan langsung sama Mbak Syahnas. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbahagia sekali setelah lepas dari bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal, kita mendapat hadiah, dikasih kesehatan, dikasih ilmu, masih dikasih kemampuan untuk silaturahim dalam Zoom, gitu ya. Walaupun situasinya online, walaupun high teknologi, tapi hati kita mesti high touch. Jangan kita high teknologi, tapi hatinya tidak bisa bersilaturahim, saling mencintai satu sama lainnya. Karena pada dasarnya diskusi hari ini adalah mengamati signifikansi dan relevansi hubungan antara Islam dan pluralisme. Gus Is menghubungi saya secara historis, saya lihat Gus Is itu menarik sekali untuk saya juga belajar dengan pemateri 3 orang yang hari ini istimewa. Sebelumnya saya udah belajar tentang ide pluralisme dari tulisan-tulisannya Gus Is di feed Instagramnya, maka saya tergerak untuk belajar lagi dari Habib Fakih sama Gus Rifkil mengenai hal ini, karena ide pluralisme sebetulnya didorong dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tinggal di Madinah, betul kan kalau saya salah ya? Di wilayah ini hidup masyarakat yang heterogen bersama dengan berbagai agama, ras, warna kulit, dan suku. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran dan perkataan dari Rasulullah yang dapat kita pahami bahwa Islam ini mengakui pluralisme. Rahmatan lil alamin, betul ya? Nah, dalam melakukannya, kita tidak dapat menyangka bahwa pemikiran ini menjadi konsep penting dari implementasi inklusivisme di Indonesia. Nah, menurut saya nih, ini menurut saya ya, bukan menurut pemateri. Itu sebabnya kita mesti mendengar apa ide dan kerangka berpikir dari Habib Fakih, Gus Rifkil, dan tentu Cais. Bahwa kajian seperti ini nih sangat bermanfaat ketika menemukan banyak perbedaan baik dalam kehidupan sosial dan keberagaman. Ibaratnya pemikiran hari ini mudah-mudahan bisa diimplementasikan dan mampu dijadikan alat untuk melangkah sehingga kita mampu menempatkan diri di dalam dan di tengah perbedaan. Bahwa kita sama-sama, kayak kan ini kan masuk pandemi COVID-19, harusnya ini mendekatkan diri kita karena kita adalah sama-sama yang lagi berkelana di bumi Allah, apapun warna kulit, agama, suku, ras, gender, gitu ya, kaya, miskin, semuanya. Nah itu sebabnya saya butuh sekali bahwa 3 pemateri ini mengademkan. Sentul hujan, gitu ya. Saya tinggalnya di Sentul. Sentul hujan dan Jakarta hujan. Aduk. Sama. Maka saya perkenalkan dulu ada Gus Rifkil, Muslim, SPDI, MPD. Beliau kelahiran tahun 2007. Walaupun muda, tapi pengetahuannya sangat luar biasa. Kita simak. Beliau adalah alumni UIN Wali Songo, alumni PP Al-Anwar Sarang Rembang, pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Mororejo, Kaliwungu, Kendal. Kemudian, dadah dulu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kroki, Mbak. Sayang kroki. Nah, kemudian ada yang terkasih adalah Habib Muhammad Fakih Mukodam Ba'bud, kelahiran tahun 90. Habib Fakih lahir di tahun 90, tapi saya yakin juga ilmunya luar biasa karena beliau adalah alumni Ma'had Ali Lirboyo Kediri. Dan beliau adalah pendakwah dan pembina kajian keislaman di Purworejo. Dan kesayangan banyak orang, karena tulisannya itu nyebelin di sosial media. Kenapa nyebelin? Karena bawaannya mau baca berulang kali, gitu ya. Yaitu Caislah Barawi, kelahiran tahun 1971. Alhamdulillah ada yang lebih tua dari saya. Assalamualaikum. Paling tua.
Nah, Mbak Islah ini alumni Universitas Nasional Jakarta, Religion Interstudy Extension Program dari Zaytuna Institute Hayward di Amerika, kemudian melanjutkan di Berkeley University Political Science Overseas Student Forum Asia and Africa Region. Itu sebabnya saya tanpa berpanjang-panjang, saya mempersilahkan Habibku yang terkasih. Silakan Habib. Habib Fakih untuk memulainya. Monggo Habib Fakih. Saya harus ngomong apa ini? Tafadhal Mas Ron. Apa yang harus saya mulai ini? Kalau misalnya Habib melihat Islam dalam perspektif mayoritas, minoritas, tatanan sosial dan politik, Habib, apa yang Habib Fakih lihat dari ini sebagai pembuka diskusi? Silakan Habib Fakih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Baidowi, Cak Islah, Gus Rifkil, dan semua para penonton dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali kesempatan sore hari ini. Kita berbicara tentang Islam dalam perspektif mayoritas, minoritas, tatanan sosial, dan politik ya. Ya Alhamdulillah kita ketahui bersama-sama bahwasanya Islam adalah agama terbesar nomor 2 di dunia yang penganutnya lebih dari 1 miliar. Tentu bagian nomor 2 di dunia ini sudah menjadi bagian mayoritas pada penduduk dunia ini. Perspektif mayoritas, minoritas, tatanan sosial dan politik. Ini menarik sekali Mbak Sahnas, Mas Baidowi, Cak Islah, dan Gus Rifkil. Tentu pengalaman saya jauh dibanding Mas atau Cak Islah Bahrawi ini yang sudah melanglang buana sampai negeri orang. Tapi saya yakin bahwasanya Islam dalam perspektif mayoritas ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang tentunya tidak hanya agama, tapi sekaligus penganutnya harus bisa menjadi gambaran daripada agama Islam itu sendiri. Harus bisa memberi kasih, memberi sebuah kasih sayang kepada siapapun yang dalam hal ini kita meyakini khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Konteksnya adalah anfa'uhum linnas, pada manusia yang lain, bukan anfa'uhum lil muslimin, hanya untuk orang Islam saja. Kan begitu. Nah, kemudian dalam tatanan sosial dan politik, Islam agama yang luar biasa. Di sini kita tidak hanya mempelajari sebuah kajian-kajian ritual-ritual ibadah, tapi siasah atau politik dan tata negara di sini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak sekali memberikan contoh dan titelnya uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam sebuah mendirikan negara dan lain sebagainya. Bahwa terjadi di sini banyak sekali agama-agama Islam atau negara Islam yang terjadi kerusuhan, itu menurut saya tidak bisa menggambarkan sebuah agama, Mbak. Itu oknum dan tentu sebagian kecil daripada furu'iyah, cabangan-cabangan Islam yang menurut saya lebih cenderung kepada salah memahami apa itu sendiri, apa agama Islam itu sendiri. Jadi justru Islam kembali ke penyampaian saya di awal, ya harus bisa menjadi rahmatan lil alamin yang memberikan sebuah kemanfaatan bagi alam ini. Baik. Gitu. Baik. Ada lagi Habib Fakih? Sementara itu dulu Mbak Sahnas. Ini pancingannya buat Cak Islah nanti. Tapi sebelum ke Cais atau ke Gus Rifkil, saya mau nanyanya begini nih sama Habib Fakih. Habib, kalau misalnya politik di Indonesia kan tentunya ya harusnya, karena memang
selain Islam agama terbesar di dunia nomor 2 gitu ya, jadi termasuk mayoritas. Dan di Indonesia pun Islam adalah agama terbesar. Nah, harusnya dia mengutamakan kemanusiaan dan maslahat bagi umat, begitu kan ya? Tapi apa yang salah kalau misalnya ternyata kita belum rahmatan lil alamin? Janganlah semut di ujung pulau di seberang lautan tampak. Ini gajah depan mata. Islam di Indonesia sendiri ini masih dianggap kejam. Nah, gitu. Silakan Habib Fakih. Jadi pertanyaannya gimana, Mbak? Kurang kedengeran. Mengapa politik di Indonesia kan harus lebih mengutamakan kemanusiaan dan maslahat bagi umat, gitu ya? Maksudnya politik karena apa? Karena kita itu kan orang Islamnya lebih banyak di Indonesia. Tapi kenapa yang tergambar nih gajah di pelupuk mata kita, Islam di Indonesia tuh masih galak. Silakan Habib Fakih. Jadi begini Mbak Sanas ya, karena justru negara kita itu mayoritas beragama Islam, ya kan? Bahkan bisa saya katakan lebih dari 70% penduduk negara Indonesia itu penganut agama Islam, bahkan presidennya, bahkan wakil presidennya, mayoritas kementerian, kepala daerah dan lain sebagainya. Itu jadi begini Mbak, kita berada di satu negara yang negara itu mayoritas penduduknya adalah agama Islam. Kebetulan terjadi kriminal yang dimana kriminal itu dilakukan oleh seorang yang beragama Islam. Nah kebetulan yang melakukan itu adalah mayoritas di negara yang mayoritas Islam, maka orang itu akan menjadi beranggapan bahwa Islam itu agama yang kriminal, agama yang ekstrim, agama yang menghalalkan segala cara. Padahal kita tidak bisa menilai satu agama itu dari perlakuan penganutnya. Baik. Kan begitu. Baik. Tertangkap oleh saya Habib. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke Gus Rifkil ya sebelum nanti kita masuk ke dalam diskusi yang sangat hangat. Gus, kenapa perbedaan identitas masih saja menjadi suatu masalah di Indonesia? Kan hal ini terkait adanya berbagai pemahaman yang saling silang sengkarut nih seputar keberagaman. Memang jadi kayaknya hanya emblem aja nih Gus Rifkil bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, tapi perbedaan di Indonesia cukup menakutkan. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini Mbak. Kita harusnya berpegang teguh terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Yang di situ kita bermacam-macam, kita bisa bersatu. Menarik karena menurut saya orang-orang itu tidak menikmati perbedaan ini. Padahal tentunya kita paling suka itu perbedaan. Coba tanya Cak Lis. Cak Is suka perbedaan atau enggak? Kalau suka perbedaan ya sudah, jelas. Karena sudah punya anak, punya istri. Ini untuk bahaya untuk Habib ini. Habib suka perbedaan atau enggak ini? Jangan-jangan enggak suka perbedaan ini. Saya nggak bisa ngomong karena belum ada buktinya, Gus. Alhamdulillah. Hari ini selain Gus Rifkil, ada lagi narasumber yang lain yang bisa kita pojok-pojokin sedikit kayaknya Mbak Sanas. Baik, Gus. Sinyalnya ini kali itu kayaknya. Sinyalnya lagi perbaiki dulu. Gus Rifkil. Kayaknya menyesuaikan Mbak dengan kondisi status saat ini. Baik. Kita coba sambil menunggu Gus Rifkil ya. Gus Dodo minta tolong ditelepon Gus Rifkilnya ya. Siap.
Iya, takutnya Gus Rifkil tidak tahu bahwa... Maksud saya gini, mohon maaf Beb ya. Tanpa saya gini. Jadi bahkan untuk hal yang dasar pun kita menyukai perbedaan. Kenapa kita justru membesar-besarkan perbedaan? Padahal, ya Mbak. Wah, suaranya tertinggal beliau. Ya. Mungkin bisa digeser dulu ke Gus Islah. Ini pertanyaan dari Mbak Syahnas, maut-maut semua ini. Iya, Gus Islah, silakan Gus. Kenapa tadi pertanyaan saya adalah perbedaan itu kan selalu aja menjadi masalah ya. Pemahaman yang saling silang sengkarut seputar keberagaman. Padahal keberagaman itu adalah rahmat. Hilang. Gus Rifki. Gus Rifki. Gus. Oh. Ya, Gus Rifki. Oh, masih enggak bisa, Cais. Oh gitu. Jadi saya berarti. Ini udah paling tua jadi tambelan ini. Nah, bisa. Gus Rifki. Bisa. Di-unmute dulu. Nah, sip. Lanjut. Siapa? Saya ini. Gus Rifki bisa. Gus, silakan Gus. Halo Gus. Gus Rifkil. Belum bisa. Siap. Sudah. Nah. Gus, pindah Gus. Ye. Ya. Pindah pun tipe. Sinyalnya lo Gus, pindah. Silakan Gus. Oh ya, ini Sanas Hak. Gus Rifkil. Oh, belum bisa. Belum bisa. Kita geser dulu Mbak. Mungkin Ya, Cais, langsung ke silakan Islah. Cais. Jadi begini ya, kita berbicara tentang perbedaan itu memang ketika kita berbicara tentang perbedaan yang berbasis kepada keilahian, sebenarnya gampang sekali untuk mengurai irisan-irisan bahwa perbedaan ini bukan tanpa kesengajaan. Memang ini adalah grand design dari Allah gitu, sebagai Maha Pencipta. Artinya kalau kita memahami itu dari sumber awalnya, saya kira memang ini tidak perlu diragukan lagi bahwa perbedaan itu memang adalah garis keilahian. Garis keilahian ini memang tidak bisa dibantah dan tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kalau kita percaya bahwa Allah itu adalah Maha Pencipta dari semua makhluk yang ada di bumi, maka kita seharusnya tidak menganggap bahwa perbedaan itu adalah satu garis demarkasi, satu garis pemisah. Karena memang ini kesengajaan Allah. Kalau kita melawan dari perbedaan itu, menolak dari perbedaan itu, ya artinya kita sama saja dengan mengingkari kekuasaan Allah. Itu adalah basis yang pertama, basis pemikiran yang pertama. Lalu kemudian sekarang kita bisa bayangkan kalau kita semua yang Islam atau siapapun yang Kristen, kita terlahir dari orang tua agama orang tua kita. Kalau orang tua kita Islam, ya kita menjadi Islam. Kalau orang tua Kristen, kita Kristen misalnya, ya kita Kristen. Kalau kita lahir di Amazon, kita mungkin masih nyembah pohon. Betul. Artinya apa? Kita tidak bisa menolak takdir yang sangat basis ini, yang semuanya memang hak prerogatifnya Allah. Lalu kemudian di mana perbedaan itu harus menjadi suatu wacana perpecahan, gitu ya. Karena semua agama itu berbasis kemanusiaan. Pasti, itu pastinya. Mengenai perbedaan ini sendiri, secara historik memang sejak dari dulu, ini memang semacam menjadi komplikasi yang paling awal. Kalau kita dari akar sejarahnya Islam, Nabi sendiri itu tidak pernah tidak pernah melakukan resistensi terhadap perbedaan. Nabi berperang pun itu tetap bukan karena faktor perbedaannya, tapi karena faktor politeismenya, mengingkari keilahian, mengingkari tauhid. Nabi tidak pernah memerangi orang Kristen atau orang Yahudi. Yang diperangi Nabi itu adalah orang-orang yang mengingkari konsep ketuhanan, yang mengingkari konsep ketauhidan. Makanya Nabi itu nggak pernah ada sejarahnya memerangi orang Kristen atau orang Yahudi yang dianggap sebagai agama-agama samawi gitu ya. Kita sendiri tahu semua tentang sejarah itu.
Dan di dalam semua agama-agama dimanapun di bumi ini, faktor perbedaan itu memang selalu menjadi wacana yang menarik, selalu menjadi dialektika yang menarik. Di dalam agama Kristen sendiri memang terjadi redenominasi sebagainya. Di dalam Islam juga terjadi seperti itu. Tapi kalau kita bedah lagi, kita iris lagi, perbedaan-perbedaan, sekte-sekte, perbedaan tafsir itu terjadi ketika berkenalan dengan politik. Nah, ini menariknya. Ya. Nah, apakah saya sudah bisa masuk ke ranah politik itu? Belum. Coba kita dari Gus Rifkil. Gus. Waalaikumsalam. Sudah bisa masuk. Iya, awas kalau misalnya hilang lagi. Ayo, silakan Gus. Hilang sayangnya Mbak ya, bahaya ini. Waduh. Silakan Gus Rifkil tentang perbedaan. Sebelum kita masuk ke jubah politik. Jadi tentang perbedaan kita, kalau menurut saya kebinekaan kita perlu kita dalami dulu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Terus kemudian juga perlu ditanamkannya hubul waton minal iman itu yang semakin dalam, bahwasanya kita itu harus cinta tanah air dengan segala multikultural yang ada di Indonesia, berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa. Tadi kalau Habib bilang yang rahmatan lil alamin, karena Islam itu memang rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi memang rahmatan lil alamin itu semuanya, bukan rahmatan lil muslimin saja. Terlepas nanti juga Islam di Indonesia mayoritas, juga ada beberapa minoritas. Oke lah, mungkin kita di Jawa, kita Islam mayoritas. Bisa jadi kita yang di luar Jawa, Islam justru minoritas. Nah, ini yang menjadi titik tekan kita harusnya. Bagaimana kita ketika berada di mayoritas maupun berada di minoritas, agar kita tetap sama-sama menjadi Indonesia yang satu, dengan dibungkus oleh hubul waton minal iman. Mekaten kata itu, Mbak. Terima kasih Gus Rifkil. Kalau begitu udah waktunya kayaknya kita mulai masuk tentang ada yang membingkai keberagaman dengan jubah sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Ada pula yang membungkus keberagaman dengan baju agama. Nah, yang ini nih ya, baju terakhir ini yang kerap menjadi perbincangan panas gitu ya, tentang keberagaman. Silakan, Gus Islah, sebelum masuk lagi ke Habib Fakih, silakan. Jadi memang sejarah panjang penggunaan sentimen agama sebagai basis kekuatan politik itu memang sudah terjadi sejak after the prophet, sejak Kanjeng Nabi wafat. Itu sudah mulai terjadi friksi-friksi itu, gesekan-gesekan. Jadi ketika agama sudah berkenalan dengan agama, dan ketika agama berkenalan dengan politik, maka disitulah kemudian terjadi sengkarut tarik-menarik. Sudah mulai terjadi fitnah-fitnah dan sebagainya yang membuat belahan-belahan di dalam agama ini sendiri. Jadi ketika pasca Nabi wafat, agama sudah mulai berkenalan dengan politik, maka timbullah kemudian akar-akar sekte itu terjadi. Terjadi pembelahan-pembelahan hingga sampai mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ini dalam Islam sendiri sudah seperti itu. Kemudian di Kristen juga seperti itu. Di Kristen, ini ada yang berisik, ini bisa di mute nggak? Lanjut. Lalu kemudian memang sejarah panjang penggunaan sentimen agama dalam politik ini kemudian menjadi diskursus yang menarik ketika banyak pelanggaran agama yang terjadi di dalam aktivitas politik itu. Ini banyak sekali yang terjadi. Artinya apa? Ketika sentimen agama dipakai oleh politik, itu seolah-olah agama itu diajak menjadi brutal. Ini banyak sejarahnya. Bukan hanya dalam Islam, dalam Kristen juga, di dalam Hindu juga, di dalam Buddha juga terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Saya kira sementara itu ya menyinggung soal politik. Artinya apa? Sentimen agama ini memang
kemudian menjadi satu hal yang fragile dalam satu tatanan sosial kita. Di Indonesia juga mengalami itu. Saya kira itu nanti akan kita bahas lebih lanjut soal gesekan-gesekan, mengapa gesekan itu terjadi, mengapa terjadinya redenominasi di dalam agama-agama berkenaan dengan politik itu. Memang ini sangat ringkih dan menjadi bahasan yang sangat menarik, panjang dan tidak pernah berkesudahan. Iya, demikian Mbak Sanas. Berkesudahannya kalau misalnya kita meneguk kopi. Nah, kayak Habib tadi minum kopi. Fakih, silakan lanjutkan Habib. Kan udah minum kopi, udah ngisi bensin. Nah, jadi ini waktunya Habib Fakih untuk memberikan kerangka berpikir Habib. Tentang, kalau kita berbincang masalah agama, ini kan kayak tadi udah disebutkan kayak paradoks gitu ya. Di satu pihak, agama diyakini sebagai jalan penjamin keselamatan, cinta, dan perdamaian. Namun di pihak lain, sejarah membuktikan, Cais juga udah mengatakan, agama justru menjadi sumber penyebab dan alasan bagi kehancuran dan kemalangan umat manusia. Apa yang terjadi sama manusia? Habib, silakan. Jadi saya tertarik waktu Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri menyampaikan dawuh-dawuhnya, petuah-petuahnya. Orang beragama itu seperti halnya orang bersekolah. Ada SD, SMP, SMA, sampai ke jenjang perguruan tinggi. Kan begitu. Jangan sampai orang yang masih duduk di bangku SD diberikan pelajaran SMP, kemudian SMA. Maka ya akan terjadi kebingungan kan begitu. Atau sebaliknya, orang yang duduk di bangku perguruan tinggi diberikan pelajaran SD, maka justru akan terjadi apa ini, pelajaran apa ini kan begitu. Nah, mestinya agama itu memberikan kedamaian. Agama itu adalah jalan keselamatan. Agama adalah yang membedakan manusia dengan hewan, kan begitu. Al insanu hayawanun natek. Manusia adalah hewan yang dapat berbicara. Yang membedakan itu adalah agama. Tanpa agama tentu manusia tidak jauh berbeda dengan hewan. Kemudian terjadi yang tadi disampaikan oleh Mbak Sahnas itu karena mungkin pendapat saya adalah banyak sekali orang-orang yang memahami agama itu terlalu instan, terlalu semangat beragamanya tinggi, tapi kadar kemampuan dalam agama itu sangat rendah. Sehingga tadi saya sampaikan dari petugas pelajaran SD, kemudian dimasuki pelajaran SMP. Kemudian di PAK ini akan terjadi ketidakseimbangan. Seharusnya agama tidak semacam itu. Akhirnya terjadi sebuah kesan bahwa agama itu adalah anarkis dan lain sebagainya. Padahal kalau justru kita bisa memahami agama itu sebuah jalan keselamatan, memaklumi sebuah perbedaan, kita itu nggak disuruh sama. Saya sepakat sama Cais tadi, kita itu nggak disuruh sama. Memang ya itu sunatullah, kita itu berbeda begitu loh. Jadi ya kayak gitu. Agama itu seperti orang bersekolah, kita harus melewati fase dan prosesnya sesuai dengan tahapan-tahapan. Sepakat. Leres. Kemudian Gus Rifkil, ini untuk Bapak Ibu semuanya, Mas, Mbak, silakan ya kalau mau masuk ke chat room untuk bertanya, silakan nanti saya sama Gus Dodo akan membacakan satu persatu pertanyaannya. Jangan lupa silakan untuk memberikan pertanyaannya kepada siapa. Atau misalnya mau direct message langsung ke nomor-nomor khususnya Cais, Gus Rifkil atau Habib Fakih, silakan. Gitu ya. Sambil menunggu, silakan Gus Rifkil untuk gini nih. Kalau begitu, Gus Rifkil masih ada kan? Gus? Ya. Hadir. Takut tiba-tiba hilang tadi gitu. Gus Rifkil, beberapa waktu yang lalu dalam bulan Ramadan, menjelang akhir bulan Ramadan, saya tuh melakukan IG live kepada Cais gitu ya. Kemudian saya membahas tentang ateisme. Oke? Waktu saya tentang apa, Mbak? Ateis.
Ateis, oke ya. Jadi kalau memang ternyata atas nama agama orang bisa saling mencinta, namun atas agama pula orang bisa saling menghancurkan. Dengan label agama pula orang seolah-olah dihalalkan meniadakan sesamanya. Itu yang membuat banyak orang patah hati di belahan dunia manapun, akhirnya memilih tak beragama, tapi mungkin bertuhan. Yang lebih parah adalah karena tidak mau dibikin Tuhan menjadi alat untuk meniadakan sesama, maka dia menjadi tak bertuhan, apalagi beragama. Jadi agamanya alam semesta, nyembahnya mungkin pohon toge, gitu ya. Nah, jadi apa pendapatnya nih? Apa pendapatnya Gus Rifkil tentang hal ini? Akhirnya orang patah hati dan memilih untuk ya udahlah, kalau begini kita nggak usah beragama, atau ya udahlah, kita tak usah melihat ada Tuhan. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi agama itu selain kepercayaan juga keimanan. Percaya dan iman sendiri hampir sama tapi berbeda. Percaya kita cukup percaya saja, tapi kalau iman kita harus mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, mengaplikasikan dengan perbuatan. Maka kalau toh sampai ada orang yang patah hati dengan agama kemudian dia menjadi ateis, bisa jadi dia, mohon maaf, mengambil jalan agama yang salah atau pemahaman agamanya kurang tepat. Kalau tadi Habib Fakih mengatakan Dawe Gusmus itu ada step, ada SD, SMP, SMA dan sebagainya ketika beragama, kemungkinan yang terjadi di orang patah hati itu karena melihat dalam satu perspektif yang berbeda. Misalkan, mohon maaf, orang melihat Islam itu terkadang Islam itu radikal, Islam itu keras. Karena bisa jadi orang tadi belajar agamanya baru sampai taraf rendahan. Untuk kita belajar fikih saja, kita harus basicnya yang kuat, fondasinya Sulamut Taufik. Kemudian nanti ke Fathul Qorib, Fathul Mu'in, sampai Fathul Wahab dan sebagainya, asal bukan Fathul Izar saja, Beb. Ya. Jadi bisa jadi kalau orang yang lebih suka, misalkan seperti ini, kadang orang bilang musik itu haram. Menurut Fathul Mu'in, Fathul Qorib, dan Fathul Wahab itu berbeda dengan menurut Sulamut Taufik. Kalau Sulamut Taufik memang keras sekali. Jadi bisa jadi orang yang tadi patah hati itu karena tidak menemukan di pembenaran dalam step agama yang dia pelajari, cuma dia tidak mau naik level, dia tidak mau mencari pembenaran di sisi lain dalam mendukung keilmuannya, karena Islam tidak sastra dan sebagainya. Jelas agama itu tidak saklek. Kanjeng Nabi dawuh Islam. Jadi kalau insya Allah yang beragamanya, pemahamannya level beragamanya sudah sampai mana dia? Iya. Ditunjang juga dengan sudah karena sekali lagi Islam itu kompleks. Kita belajar Islam tidak cuma fikih, kita juga ada tadi balaghah, ada nahwu, sharh, sama ila dzalik. Karena ketika membungkus segalanya dengan agama itu tidak menjadikan hukum berubah. Contoh misalkan, ketika ada melabeli misalkan bank dengan bank syariah, apakah hukumnya berubah? Terus kemudian apakah nuwun sewu ketika ada prostitusi kemudian dilabeli prostitusi syariah, apakah menjadi prostitusi yang lebih halal? Kan juga tidak. Jadi kadang orang mencari pembenaran untuk merubah satu hukum itu dari label-label, mohon maaf, syariah atau agama atau apapun. Jadi lebih baik kita memahami terlebih dahulu secara benar agama apapun yang diyakini, kemudian contohlah jadi Corbusier atau siapa waktu itu mencari pembenaran lewat agama-agama sebelumnya dengan agama yang sekarang, seperti itu mungkin. Baik, ini ada
ada dari Aris. Assalamualaikum Gus, mohon maaf lahir batin. Saya ingin bertanya, apa pendapat panjenengan tentang para ustadz yang memusuhi pemerintah, bahkan ada yang mengajak untuk membangkang dan berusaha menjatuhkan pemerintah sah? Mohon penjelasannya dan hukum menurut Islam. Terima kasih para Gus. Silakan. Siapa dulu ini, Mbak? Mungkin yang umurnya paling tua, silakan. Monggo. Sasaran terus. Sempalan. Jadi di dalam Islam sendiri ya, sebenarnya posisi ulama secara politik itu dari dulu memang selalu menjadi tarik menarik. Memang ulama itu sendiri sebagai postur keilahian dalam satu struktur politik itu memang selalu menjadi bahan rebutan gitu. Kadang-kadang dia bisa menjadi pendukung suatu pemerintahan atau kadang-kadang dia menjadi lawan. Bahkan kadang-kadang dibunuh oleh penguasa. Tapi kadang-kadang juga dia dirawat oleh penguasa. Ini sejarahnya banyak sekali. Bahkan ulama pada zaman kekhalifahan dulu membenarkan pembunuhan pun ada. Banyak. Bahkan ada beberapa literatur Islam yang dibuat untuk satu penguasa yang menganggap bahwa seorang penguasa itu tidak perlu mengikuti hukum syariah. Ada banyak. Artinya apa? Memang kemudian ulama itu menjadi satu enklav kekuatan tersendiri di dalam politik. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia itu memang posisinya masih abu-abu. Dalam secara irisan-irisan politik di Indonesia sendiri, ulama sendiri ini semacam dia membelah dirinya, mau berpolitik atau dia tetap kepada struktur keilahian. Ini memang menjadi perdebatan banyak sekali. Bahkan di Arab sendiri antara agama dan nasionalisme itu memang masih menjadi pertentangan. Kenapa di Arab itu memang sampai sekarang belum aman. Lalu di Indonesia sendiri, nah ini posisi di Indonesia sendiri, ketika ulama itu tidak bisa berdiri secara independen dalam entitasnya sebagai ulama keilahian, lalu dia mencampur adukkan dengan politik misalnya, ini memang kemudian menjadi bahan hasutan di dalam masyarakat kita. Kembali ke tadi yang disampaikan oleh Mbak Sahnas, kenapa sekarang ini banyak orang yang menjadi ateis, menjadi tidak suka terhadap agama atau bahkan tidak percaya dengan itu karena apa? Karena ada campur aduk antara agama dengan faktor-faktor yang bersifat duniawiyah tadi. Lalu terciptalah resistensi, orang tidak bisa membuat sekat antara posisi agama sebagai sarana transidental terhadap konsep ketuhanan dengan politik sebagai sarana horizontal dengan sesama manusia. Inilah pertentangannya, kemudian manusia itu mengambil jalan pintas. Wah, udahlah, ternyata agama apa aja kalau sudah berkenalan dengan soal dunia itu menjadi brutal. Ya. Itu akar masalahnya di situ. Baik. Jadi maaf, ini mungkin tambahan aja. Kalau memang ulama-ulama kita itu sayang terhadap umat kita di Indonesia, ya mbok jangan terlalu brutal lah ngurusin politik. Santai saja gitu. Baik, Cais, terima kasih banyak Cais. Nah, silakan Habib Fakih untuk menjahitnya lagi, melanjutkan, silakan. Kalau saya pribadi, sebenarnya kita perlu membahas apa itu ulama terlebih dahulu. Ma huwa ulama, ta'rif secara definisi ulama itu apa. Jangan sampai umat atau masyarakat Indonesia ini tidak memahami apa itu ulama. Belum tentu orang yang menggunakan kopiah berwarna putih, kemudian baju gamis, pakai sorban itu pasti ulama. Belum tentu orang yang menggunakan pakaian-pakaian songkok hitam, kemudian pakai baju putih, terus itu ulama. Kan begitu. Ada juga ulama yang justru menggunakan pakaian biasa, menggunakan jas, menggunakan dasi, ada juga. Jadi sebelum saya sepakat yang disampaikan oleh Cak Is tadi, itu gambaran luas. Tapi kalau yang saya amati sekarang ini, fakta lapangannya adalah terkadang banyak sekali orang-orang yang ulama pelantikan gitu loh.
ulama yang diangkat suatu golongan, kemudian orasi, ya kan, kemudian menyampaikan sebuah provokasi yang dimana nanti pada akhirnya adalah oposisi menggulingkan pemerintahan yang sah. Padahal sebenarnya dia tidak layak dikatakan ulama. Kenapa? Karena ulama itu jamak daripada alim, yang alim itu adalah orang yang tahu, yang ahli, yang pakar di bidangnya, khususnya agama, maka harus memberikan pengayoman, memberikan sebuah nasihat-nasihat yang dingin. Dan saya yakin, Mbak, saya yakin ulama yang benar-benar ulama justru akan memberikan sebuah nasihat kepada umatnya, mana yang menjadikan itu justru islah, kedamaian, gitu loh. Bukan malah kita memberikan sebuah hal-hal yang memprovokasi umat. Ribun islah begini-begini. Islah namanya disebut tadi. Namanya disebut tadi. Bener Beb. Baik. Saya kira mau menambahkan begini-begini. Enggak, maksudnya islah ini. Silakan dijahit Gus Rifkil sebagai sebuah negara yang plural seperti Indonesia, sikap arif dan bijak antar golongan, suku, agama dan ras merupakan salah satu bentuk kenyataan yang tidak dapat dielakkan, bukan? Silakan dijahit dengan jawaban dari dua pemapar tadi. Oke, dalam Islam ada kita wajib, bahkan dijelaskan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul dan juga ulil amri. Ulil amri di sini adalah pemerintahan yang sah. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim yang baik, tentunya kita harus taat, patuh terhadap undang-undang yang berlaku di negara di mana kita berada. Karena kita itu harus bisa menjaga kerukunan. Karena tadi selain Islam itu ya, orang Islam juga tadi harus islah, juga harus faqih, pintar ilmu fikih dulu. Nanti tahu, setelah itu menyebarkan agama Islam dengan apa? Dirifkin, rifkil juga harus. Jadi pas kita hari ini ada rifkil, ada faqih, ada islah, pas itu. Nah, kaitannya dengan itu semua, kalau menurut Islam, ketika ada satu kelompok, bahkan sesama Islam, ketika memberontak, dinamakan bugot. Bugot itu wajib diperangi, walaupun misalkan dia meneriakkan untuk negara Islam atau apapun. Dalam sejarah Indonesia kita bisa lihat DITI. Bagaimana dulu DITI mengampanyekan negara Islam. Kita juga wajib memeranginya. Makanya kenapa Indonesia, alhamdulillah kita punya Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada UUD 45, semuanya karena Indonesia itu multikultural, bukan Islam saja Indonesia, ada agama yang lain, suku yang lain. Jadi harus saling menghormati, saling menjaga, dan tentunya tadi sebagai ulama jangan sampai ulama salah definisi seperti yang ramai di YouTube beberapa waktu yang lalu mengatakan kambing juga ulama, ya, kucing juga ulama, itu bahaya itu. Karena tadi al-alim itu ulama adalah jamak dari alim. Kalau menurut Gus Mus, saya masih ingat dia pernah dawuh ulama di Indonesia dengan ulama di luar negeri itu tarifnya berbeda, definisinya berbeda. Karena seorang fisikawan juga bisa disebut ulama, seorang ahli matematika juga bisa disebut ulama, karena ulama adalah orang yang berilmu. Kalau menurut kamus Munjid seperti itu. Tapi kalau di Indonesia ketika kita bicara ulama, pemahaman orang adalah orang yang paham tentang ilmu agama. Jadi kalaupun memang sudah dengan titel tadi persamaan atau diangkat secara organisatoris atau mungkin yang sering terjadi juga sekarang banyak, mohon maaf ini mu'alaf yang baru aja masuk Islam sudah dianggap sebagai seorang ustadz, ada lagi yang ya pinter ngomong aja lah tapi pemahaman agamanya kurangnya tadi saya bilang harus faqih dulu. Jadi belajar dulu baru berdakwah. Betul. Makanya ilmu itu kudu diamalno, berilmu dulu baru beramal, jangan beramal dulu baru tanpa mempunyai ilmu. Kebanyakan orang Indonesia seperti itu. Kita beli barang baru, coba apakah buku manual penggunaannya kita buka? Enggak, langsung kita buka. Kita tinggal, kita ambil barangnya, langsung kita unboxing, kita gunakan. Itu contoh kebanyakan orang Indonesia seperti itu. Jadi berilmu dulu, baru beramal. Jangan beramal dulu tanpa berilmu. Untuk yang menjadi ulama. Baik.
Terima kasih untuk Gus Rifkil. Ini sama aja nih ya sebetulnya Gus, kayak sebutan chef, tahu nggak? Jadi kalau sebenarnya ya chef itu di era tempat yang sudah sangat maju, chef itu adalah sebutan seseorang yang udah jadi pimpinan dapur yang bisa mengendalikan segitu banyaknya koki, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia mah chef itu asal masuk TV disebutnya chef. Tadi habis ini saya masuk ke dapur, saya bumbuin, saya bikin ala chef saya juga boleh itu ya. Boleh begitu, udah. Asal itu foto jangan nyampe aja ke Eropa, ke Prancis, diketawain. Ini apaan sih Gus Rifkil? Gitu ya. Siap. Baik, ini Gus Dodo minta tolong ya kalau ada yang kelewat nih pertanyaan banyak yang bagus. Jadi Gus Dodo nanti tolong bantuin saya. Assalamualaikum. Siap. Dari Hilya. Assalamualaikum, mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana pendapat Anda bertiga tentang banyaknya kabar digital yang masih meragukan masyarakat yang mengikuti anjuran pemerintah seperti stay at home. Yang meragukan masyarakat salah satunya adalah kecemburuan sosial terhadap apa yang terjadi. Seperti halnya tempat ibadah ditutup, sedangkan tempat nongkrong seperti warkop, warung kopi maksudnya ya, bukan Dono Indro Kasino, masih dibuka. Apakah ini sudah sama yang dilakukan pada masa kenabian, yang mana pada saat itu terjadi wabah 100 tahun sekali kan? Silakan, Cais. Pertanyaan tadi ya. Ya. Kalau saya sih begini, karena saya merasa bahwa saya sangat sederhana menyikapi itu. Saya sebagai orang yang beragama, ketika pemerintah menganjurkan untuk beribadah di rumah, lalu kemudian tetap membuka tempat nongkrong katanya, tapi sampai sekarang saya belum pernah menemukan tempat nongkrongan yang buka. Makanya saya ngopi itu selalu di rumah ini, udah 3 bulan ini, kering saya. Pengen pengen ngerasain kopi-kopi kapitalis itu ya udah lama ini. Kopi gilingan terus. Artinya apa? Menurut saya justru pemerintah, kalau saya menyikapinya sangat sederhana. Berarti pemerintah itu menyayang beragama. Kalau gereja suruh tutup, masjid suruh tutup, wihara suruh tutup, itu berarti pemerintah menyayangi orang-orang yang beragama. Buka tempat tongkrongan dibuka ya berarti memang hanya orang beragama yang disayangi oleh pemerintah. Ya gitu aja. Masa kita iri sama mall, kita iri sama tempat tongkrongan gitu. Iya. Itu aja saya sebagai orang jelata aja nyikapin kayak gitu. Baik, Cais, gitu. Terima kasih banyak. Habib, silakan Bib Fakih. Iya. Tadi Cak Islah ngomongnya nggak tahu di mana ada tempat nongkrong yang buka. Sini ke rumah saya kasih tahu. Nang Jakarta, Bib. Nang Jakarta. Kalau di daerah-daerah seperti saya, mungkin Gus Rifkil ini kan perwakilan 3 daerah ini. Di ujung kulon Jakarta, kemudian saya di selatan karena di Purworejo, Gus Rifkil di Pantura karena di Kendal. Jadi fakta lapangannya memang sebenarnya masih banyak sekali masyarakat yang rendah kesadarannya terhadap memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya. Karena di luar sana sebenarnya masih banyak mungkin mall atau pasar-pasar tradisional, kemudian tempat-tempat nongkrong, kafe itu masih banyak sekali di sini yang masih buka. Di kabupaten saya ini kan dengan Jogja itu sekitar kalau kita perjalanan naik mobil 45 menit lah. Nggak jauh, cuma 45 menit. Jadi di Jogja pun sebenarnya masih banyak. Di kota besar seperti Jogja masih ada juga kafe dan mall yang buka. Jadi, tapi kembali ke pembahasan tadi, sebenarnya saya juga sebenarnya belum pernah ketemu Mbak Sahnas ada aparat yang membubarkan masjid ketika sholat, sebenarnya juga nggak ada. Itu hanya himbauan-himbauan semacam kayak, ya kalau Anda ingin selamat, atau bukan ingin selamat, tapi lebih tepatnya kalau ingin terhindar dari penularan COVID-19, ya sebaiknya jangan berjamaah. Toh pada akhirnya banyak juga masyarakat Indonesia yang tetap melaksanakan sholat Jumat, sholat tarawih, dan kemarin sholat Idul Fitri di masjid-masjid. Dan itu juga tidak dibubarkan oleh kepolisian. Jadi seimbang sebenarnya.
pasar nggak dibubarkan, masjid nggak dibubarkan gitu loh. Ya. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung kepada sebaiknya ikuti anjuran pemerintah. Bagaimanapun pemerintah sudah mempertimbangkan sangat matang demi kebaikan rakyat Indonesia, demi kebaikan bangsa. Kenapa harus dilawan gitu loh? Ya, baik. Terima kasih Habib. Nah, kayaknya Gus Rifkil jangan menjawab yang itu karena nih ada salam dari Jepang nih, dari Muhlisin. Assalamualaikum, apa kabar? Silakan unmute. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ngapain jauh-jauh ke Jepang? Study. Oh. Ikut-ikut. Hati-hati jaga diri ya. Iya, kalau cuman mau berbagi pengalaman aja. Kalau di sini sih orangnya ya orang Jepang tertib ya, cuman diimbau gitu sudah manut istilahnya. Baik. Beda Sekarang lah. pun udah ya. Sekarang udah buka mal-mal, cuman ya masih sepi kan, mungkin karena ekonominya memang sangat drop kan. Gitu. Baik. Cuman tadi pertanyaan saya mohon disampaikan ke Gus atau saran untuk bisa menjadi muslim yang baik. Ya, tanggung nyampein aja sendiri. Ayo. Ya, kepada Cak Ikhlas atau Gus Rifkil lah ya. Silakan ya. Mas Muhlisin. Minta sarannya aja kalau di minoritas seperti Jepang ini kan, kalau seperti Cak Islah kan pernah ke USA kan, seperti apa menjadi muslim yang baik gitu. Di tempat seperti itu aja. Menjadi minoritas di sebuah tempat ya. Baik. Ya. Makasih Mas Muhlisin. Ya. Silakan sama-sama. Gus Rifkil. Oke. Untuk menjadi muslim yang baik itu salah satunya kita harus menunjukkan attitude yang baik. Kita belajar dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau itu selain mendakwahkan Islam dengan ajaran agama, beliau juga mendakwahkan dengan akhlaknya. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, orang Arab sepakat manusia paling sempurna akhlaknya, paling baik tutur katanya, itu adalah Muhammad. Jadi wujud orang Arab idola zaman dahulu Nabi Muhammad. Cuma bagaimana kemudian karena akidahnya tidak sama, karena Nabi membawa Islam yang tentunya berlawanan dengan ajaran kafir Quraisy, kemudian mereka memusuhi Nabi. Jadi tidak perlu kalau menurut saya dengan menonjol-nonjolkan Islam yang over kemana-mana pakai peci, pakai sarung seperti saya di sini misalkan. Walaupun saya kemarin jalan-jalan ke Singapura juga tetap pakai peci, pakai sarung. Kalau jadi di Tokyo nggak perlu seperti itu kalau menurut saya. Tunjukkan Anda seorang Muslim yang baik dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, sikap yang baik, menghargai perbedaan. Itu menurut saya sudah untuk nilai jual Islam kepada yang lain. Bahwasanya Islam itu tidak teroris, Islam itu tidak keras, Islam itu lentur. Mungkin yang langsung hidup lebih lama di luar, Cais bisa memberikan tambahan. Cais memberikan tambahan itu sekaligus menjawab pertanyaan Mas Ahmari. Saya salah satu followersnya Kakanda. Cais, saya ingin bertanya kepada Kakanda tentang radikalisme, lebih tepatnya Islam radikalisme. Dalam Merriam-Webster mengartikan radikal sebagai opini atau perilaku orang yang menyukai perubahan ekstrem, khususnya dalam pemerintahan atau politik. Secara etimologis, radikal itu adalah netral. Radikal kan kata sifat ya, berasal dari bahasa Latin, radix atau radic. Nah, menurut The Concise Oxford Dictionary-nya, radikal itu berarti berakar, sumber, atau asal muasal. Sedangkan sekarang radikal, bahkan Islam radikalisme, sangat kental dimaknai dengan terorisme, bahkan perspektif masyarakat. Radikalisme seakan-akan menjadi kata sifat yang berbahaya. Salahkah apabila kita radikalisme terhadap agama kita? Salahkah memahami Islam secara berakar, mendalam, mendasar? Perlukah kita melakukan penggantian terminologi radikalisme? Terima kasih. Silakan. Saya ini. Ya. Kok giliran saya kok susah banget ya? ini nggak adil ini penanyanya.
sesuai Jadi, Itu batas kan follower jenengan sendiri, Gus. Kacau. Follower panjenengan, Gus. Jadi ditandain aja followers yang seperti itu. Kalau untuk yang pertanyaannya dari Jepang tadi ya mungkin kita sama ya, tapi karena memang saya dulu di Amerika itu super minoritas gitu ya. Memang agama itu wilayah yang sangat privat gitu. Memang kemudian itu menjadi wilayah yang sangat pribadi yang tidak perlu ditonjolkan. Saya setuju dengan Gus Rifkil. Secara outfit juga tidak perlu kita tunjukkan, tapi dengan akhlakul karimah saja. Itu saja sih kalau saya. Untuk yang di Jepang tadi. Nah, untuk yang masalah ini radikal ini, Mas Ahmari ini radikal ini memang sangat luar biasa ya pembahasannya. Bukan hanya di Islam. Semua agama itu mengalami diskursus yang sangat mendalam dan tidak tuntas-tuntas juga soal radikal ini. Radikal itu sebenarnya memang tidak harus berkonotasi negatif, tapi ketika radikal sudah bergandengan dengan ekstremisme, nah disitulah kemudian terjadi hal yang negatif. Radikal itu sendiri tidak harus dikonotasikan dengan negatif, karena di situ adalah rebel, gitu. Ada pemberontakan untuk membuat suatu agama atau ideologi apapun itu menjadi lebih baik. Itu banyak sekali, termasuk kalau kita sudah baca bukunya Kelvin itu tentang yang kemudian berbantah-bantahan dengan Machiavelli itu, memang di situ terjadi pembahasan yang menarik soal radikalisme itu. Artinya apa? Di dalam kalangan borjuis juga ketika itu, di kalangan borjuis agama ya. Lalu kemudian ketika Karl Marx juga membuat Das Kapital untuk radikalisme di kalangan proletar, itu memang semuanya masih dalam kerangka positif untuk menuju ke arah yang lebih baik. Tapi ketika bertemu dengan ekstremisme, inilah kemudian pangkal masalahnya. Baik di Islam, baik di Kristen, maupun di kalangan sekuler, ini juga kemudian menjadi jahat. Nah, radikal sendiri saya sepakat bahwa itu memang tidak harus negatif. Tapi ketika ekstremisme, itu sudah mulai luar biasa. Apalagi kemudian menjadi terorisme. Itu makin jauh dari hal-hal yang ideal. Ini persoalan leksikon aja, persoalan idiomatika, persoalan istilah saja sebenarnya. Yang penting jangan kemudian menjadi ekstrim dan menjadi terorisme, ya itu makin menjauh dari akar kata radikal yang ideal. Itu aja sih kalau menurut saya. Baik. Biar cukup itu aja saya kira. Baik. Gus Dodo minta tolong cariin pertanyaan Mas Muntakim Asbuh, Mas Narko. Maaf sebentar. Nah, Mas Narko ini luar biasa. Ini ya. Menurut saya pertanyaannya apa? Mas Narko ini harus kalau enggak Mas Muntakim sama Mas Narko nanya langsung ya. Minta di-unmute Mas Muntakim dulu, silakan. Masih adakah? Halo, Mas Muntakim. Mbak, kalau untuk pertanyaan Mas Muntakim sudah saya send ke private chat, Mbak. Mas Narko aja, Mas Sun aja, Mas Narko aja. Ya, silakan. Ini guru saya di medsos ini. Silakan. Ini Mas Narko, silakan. Narkosun musuhnya yang tadi mengulamakan binatang itu. Baik, ngapunten para Gus di sini. Monggo. Sunarko alias Narkosun kok di medsos ya. Saya followernya Gus Islah Bahrawi, setia membaca postingan-postingan beliau ini. Gini pertanyaan saya Gus, terkait metode kelompok dari seberang itu sangat aktif sekali ya. Walaupun hanya bermodalkan satu hadis intulalah, tapi mereka sudah sangat aktif sekali untuk membuat provokasi ke umat inilah. Tapi saya lihat dari golongan kiai-kiai dan ulama-ulama NU itu sedikit, karena memang NU itu tidak mau menunjukkan diri, kalem, lebih baik ngaji di kampung-kampung, dari masjid musola ke musola, masjid ke masjid. Metode dakwahnya di medsos saya lihat jarang. Kalau ada pun mungkin Gus Baha, Gus Muafik, tapi sangat kalah dengan metode dakwah dari golongan mohon maaf Wahabi Salafi gitu misalnya. Nah, yang pertanyaan saya bagaimana agar para kiai-kiai dan
gus-gus muda ini bisa lebih eksis, lebih tampil ke publik lah untuk mengatasi dakwah-dakwah dari golongan mereka. Demikian Gus, ngapunten kalau pertanyaan saya agak panjang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dijawab, Gus Rifil. Oke, boleh. Nuwun sewu. Untuk kenapa seperti itu? Karena kita mayoritas NU itu mayoritas nyantri. Dan orang di pesantren itu diajari untuk tawadhu. Mereka diajarkan untuk menerapkan filosofi padi. Semakin berilmu, semakin berih, semakin menunduk. Akan tetapi, kalau metode ini masih kita pegang teguh zaman sekarang, tentunya ini juga berakibat buruk terhadap kelangsungan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf sedikit cerita, saya 3 tahun atau mungkin 4 tahun yang lalu ketika pertama kali pulang nyantri, kemudian melanjutkan studi saya di UIN Wali Songo itu, sudah diminta teman-teman untuk membuat channel YouTube atau apapun lah. Cuma waktu itu saya belum pede karena saya melihat dengan standar keilmuan saya banyak yang lebih pantas, banyak yang lebih mumpuni menurut saya, dan saya belum mendapatkan izin dari kiai saya. Kemudian waktu setelah beberapa tahun setelahnya, saya memberanikan diri ketika saya sowan Mbah Maimun, saya termasuk santri yang jarang matur. Ketika sowan cuma salaman minta doa gitu aja. Waktu itu saya memberanikan diri matur untuk boleh nggak saya membuat seperti ini. Dawe beliau apik terus ke. Dan waktu itu saya belum membuat channel pribadi karena saya membuat channel yang lain gitu, tapi keynote speaker-nya saya. Dan setelah itu saya sowankan ke Gus Mus. Alhamdulillah respon beliau luar biasa. Dan memang banyak input dari beliau karena harus ada minimal ada storytelling-nya atau ada skripnya. Karena yang saya sampaikan biasanya ya langsung tanpa skrip sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Ternyata saran beliau tetap harus ada, skrip harus ada, editing juga harus ada, bla 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 dan sebagainya. Dan memang ini tantangan kita sekarang. Makanya saya sampaikan kemarin kepada beberapa komunitas, kalau ulama dulu, santri itu mengabadikan karya ulama kiainya dengan cara menulis kitabnya. Contoh kita tafsir Jalalain saja. Tafsir Jalalain itu separuh ditulis kiainya, separuh lagi diteruskan oleh muridnya. Kalau dulu meneruskan kitabnya atau mengkomentari, menyarai, memberikan hasiah. Kalau sekarang mungkin kita lebih enak dengan cara apa? Simple aja, misalkan kiai kita ngaji, kita dokumentasikan. Direcord video, foto, atau kita tulis makalah-makalahnya, dauh-dauhnya. Itu salah satu juga dakwah bilhal di zaman sekarang ini. Karena kalau kita tidak memanfaatkan teknologi, bagaimana kita bisa mengimbangi kaum sebelah? Bahkan, mohon maaf, COVID ini ternyata juga selain musibah juga ada berkahnya. Berkahnya apa? Coba kita lihat puasa kemarin. Jagat sosmed banyak sekali pengajian online. Yang dulunya belum berani tampil karena dipaksakan dengan kondisi seperti ini, harus ngopeni santrinya, harus mengopeni followersnya mungkin ya, pengen ngaji, akhirnya berani ngaji. Terlepas ada yang sudah ditangani secara profesional maupun masih dengan HP yang ditaruh aja tanpa ada apapun. Jadi menurut saya itu kita harus sudah saatnya ini Bib, kita ngajak generasi muda yang lain dan kita menggembar-gemborkan. Sudah kalau menurut Gus Bah itu sekarang udah orang yang ahli agama itu santri-santri udah harus berani. Saya ahli bidang ini, saya ahli bidang ini. Sudah tidak masanya kita bertawadhu wadhu riya gitu. Seperti itu mungkin. Baik. Habib silakan Habib. Habib Fatih. Saya ini. Ya. Ya sebenarnya metode dakwah yang dilakukan oleh Minhum itu sebenarnya sudah kita imbangi sebenarnya. Ya. Sudah kita imbangi. Munculnya Gus Baha, kemudian Gus Nadir Shah, kemudian Gus Muafik, kemudian Gus Miftah dan yang lainnya itu baru sebagian kecil yang memang sering kita dengar. Tapi di luar itu sebenarnya banyak sekali. Kebetulan Mbak Syahnas, saya itu di daerah, di kampung, itu saya sering hadir ke acara Maulid Nabi, ke acara Isra Mi'raj, saya sebagai pembicaranya.
kalau orang Jawa bilang sebagai apa ya, kiai panggungnya lah gitu, yang pegang mic, kemudian nanti di kampung-kampung gitu loh. Itu satu dari puluhan ribu yang terjun langsung di lapangan. Kemudian di pondok pesantren, saya kebetulan karena saya adalah santri Lirboyo, saya adalah ketua LIM Kabupaten Purworejo. LIM itu Lembaga Ittihatul Mubalighin. Itu adalah wadah untuk para santri yang kemudian didelegasikan ke daerahnya atau ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ada LIM pusat, LIM daerah. Nah, untuk daerah Kabupaten Purworejo kebetulan ketuanya saya. Sebenarnya segala upaya sudah kita lakukan. Kemudian di NU sendiri ada yang namanya LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Kemudian ada NU online, ada dakwah bil medsos dan lain sebagainya. Sudah segala upaya kita lakukan. Itu wujud ikhtiar, Mbak. Artinya bagaimana? Tidak ada satu jaminan pun apa yang kita lakukan itu berhasil. Tapi kewajiban kita sebagai manusia adalah berikhtiar, begitu loh. Termasuk saya, sebetulnya Gus Rifkil tahu sendiri, saya itu hampir setiap hari live, Mbak. Saya hampir setiap hari live, walaupun cuma live iseng-iseng, tapi kebetulan banyak yang tanya. Kemudian saya yang sedikit kemampuan saya yang saya pelajari, saya sampaikan. Saya setiap hari live. Kalau bulan Maulid, saya setiap hari keluar hadir di acara-acara Maulid. Kemudian ini kalau nggak ada COVID-19, halal bihalal, setiap hari saya dapat undangan ini sebenarnya. Jadi segala upaya sudah kita lakukan. Saya yakin Cak Islah, kemudian Gus Rifkil pun juga berjuang dengan jalannya masing-masing. Nah, itu menurut saya sudah semua kita lakukan. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang kayak Mbak Dewi Olive mengatakan pertanyaanku tenggelam. Kemudian Mas Samsul Hadi karena ada di Denpasar sehingga sudah waktu. Iya, Dewi Olive. Iya. Nah, ini buat semuanya memang tidak bisa semua pertanyaan dijawab karena kita udah terbatas waktu juga karena menjelang maghrib. Tapi sebelum ke Cais nih, Habib Fakih, kalau misalnya teman-teman yang ada di sini ingin menghubungi Anda, bagaimana caranya? Silakan, Bib. Teman-teman ingin menghubungi saya, gimana? Iya, mau belajar, mau bertanya, mau ini, mau itu, bagaimana? Mau kasih nomor, apa mau ngasih akun? Ya itu follow aja Instagram saya dulu, nanti DM bisa. Apa nama ininya? Nama IG-nya Bib Fakih Pak Abud. Tulisannya gimana, Eja? Iya, FAKIH kemudian BAABUD, seperti itu. Fakih Pak. Baik. Itu nanti di follow, kemudian bisa DM. Ada nomor nanti saya kasih lewat DM. Baik. Terima kasih Habib. Gus Rifkil, teman-teman ingin menghubungi Anda. Bisa follow di akun Instagram @rifkilmoeslim, RIFKIILMOESLIM. Nanti sama juga dengan Habib, bisa kita lanjut di DM atau di WA. Baik. Cais, sebelum kita berpisah, Allah itu ada sisi maskulin tapi juga penuh dengan sisi feminin. Setuju? Setuju. Sehingga apa yang menjadi PR buat kita semua memperkenalkan lebih sisi femininnya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sisi maskulin yang maha ini, maha itu, apa segala macam. Dan kita pernah ngobrol, tukar pendapat ya Cais, bahwa saya menginginkan bahwa Al-Quran, kita ingin ngobrol sama Allah, ya dirikan sholat. Dan sholat itu karena cinta, bukan untuk menggugurkan, gitu ya. Menggugurkan kewajiban. Nah, pada saat ingin tahu jawabannya, ya baca Quran. Dan sudah ada jawaban. Tapi entah kenapa, selalu di situ sangat duniawi, gitu ya. Maksudnya, kayak kita pernah ngobrol kan, bidadari, misalnya kayak begitu ya, atau air yang mengalir, buah-buah. Menurut pendapat saya, jiwa yang sudah pulang ke kampung ilahi udah tidak perlu lagi bidadari montok. Ya memang sebenarnya saya ini pembahasannya. Sebenarnya memang ya, kalau ini bertentangan dengan saya pribadi sebenarnya. Ketika kita menganalogikan sesuatu sifat yang tough dan lembut, lalu kemudian dikoneksikan dengan gender, itu sebenarnya saya nggak setuju. Apalagi kemudian Tuhan digambarkan dengan gendernya. Tuhan itu sudah sering diidentifikasi sebagai seolah-olah sosok manusia, gitu kan.
apalagi wilayah-wilayahnya sering direbut oleh beberapa kelompok Islam gitu. Dia seolah-olah dia menjadi penghakim, menggantikan posisinya Allah di bumi, lalu menghakimi orang, mengkafirkan orang dan sebagainya. Itu wilayah-wilayah yang sebenarnya wilayah-wilayah spiritual yang direbut oleh manusia. Tapi pada intinya begini sih, bagaimanapun adalah Allah itu tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci siapapun, apalagi hanya berdasarkan perbedaan, apalagi hanya karena perbedaan populasi, mayoritas maupun minoritas. Itu sama sekali tidak ada, karena bagaimanapun manusia itu adalah satu entitas. Manusia itu pada dasarnya memang berbeda-beda itu karena faktor klimatologi dan juga geografinya. Manusia sendiri adalah wujudnya sama, berwujud sama. Kalaupun berbeda secara postur, secara anatomis, secara fisik segala macam, itu sebenarnya bukanlah sebuah perbedaan dari makhluk itu sendiri. Untuk kemudian mengenai bagaimana Allah itu mewujudkan Maha Rahmannya, Maha Rahimnya segala macam itu. Memang sebenarnya ketika di tangan manusia, lalu kemudian manusia berusaha mempersonifikasikan Allah seperti dirinya, maka kemudian Allah itu digambarkan seperti dirinya. Ketika dirinya marah, seolah-olah Allah pasti ikutan marah. Ketika dirinya benar, seolah-olah Allah pasti membenarkan dirinya. Nah, sikap-sikap seperti itulah kemudian yang membuat orang itu merasa menjadi Tuhan. Orang-orang itu mengkudeta wilayah-wilayah spiritual. Yang seharusnya dia sendiri itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Kita ini semua adalah, kita semua itu tidak boleh merebut wilayah-wilayah ketuhanan itu. Saya terus terang memang tidak mau menggunakan kata-kata saya ini secara spesifik dalam keislaman. Saya berusaha mencoba untuk sebagai human being. Bahwa karena saya tahu ini pemirsanya bukan hanya Islam, juga saudara-saudara kita dari non-Muslim juga melihat ini. Bahwa bagaimanapun adalah Tuhan dan juga manusia itu adalah entitas yang berbeda, yang berundak. Tuhan itu adalah Ta'ala kalau di dalam Islam. Dalam Kristen Almighty. Itu tetap berada di titik yang terpuncak. Dan manusia itu berada di tataran bawahnya. Jangan rebut wilayah-wilayah Tuhan itu seolah-olah dirinya juga bagian yang terdekat dengan Tuhan. Itu juga nggak boleh. Dari dulu juga orang-orang yang berbuat ekstrim, terrorizing, kemudian melukai orang lain atas nama agama, itu karena merasa apa? Karena merasa bahwa Tuhan itu adalah bagian dari dirinya. Itu menurut saya, Mbak Sahnas. Baik, terima kasih Cais. Nah, sebelum kita tutup dan saya kembalikan ke Gus Dodo, maka saya merangkum dulu ya. Jadi alhamdulillah ini udah waktunya bahwa Habib Fakih, Gus Rifkil, Cais muncul di permukaan untuk menyebarkan lebih banyak dingin-dinginnya, gitu ya. Jangan membuat panas Indonesia dan membuat ilmunya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan pada saat Anda bertiga pulang ke kampung ilahi. Udah dipakai apa otakmu? Udah dipakai apa ilmumu? Gitu ya. Dan mudah-mudahan memang ini menjadi sebuah komitmen kita bersama yang disaksikan oleh ribuan orang. Bahwa Anda bertiga diminta untuk lebih tampil karena dulu diam itu adalah emas. Sekarang bicara itu adalah berlian. Jadilah 3 berlian yang mudah untuk bersinar dan bisa menyinari kegelapan yang terjadi. Karena sudah banyak orang yang mengambil wilayah untuk mengokekan apa yang dia lakukan, padahal itu kekerasan dan itu bukan Islam. Begitu ya. Sehingga sebelum ditutup oleh 3 berlian saya, 3 berlian udah kayak merek ya zaman dulu. Nah, jadi saya akan membuat kesimpulannya begini. Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak sekalian, logis ya, tradisi dialog seperti ini atau komunikasi adalah upaya konstruktif dalam membangun kebersamaan dalam kemajemukan. Dan ini yang kita lakukan sekarang. Begitu beragamnya budaya, agama, ras, bahkan visi hidup harus didasari sebagai gejala alamiah. Proses penyadaran ini berarti menuntut adanya pengakuan perbedaan sekaligus persamaan satu sama lainnya. Baik perbedaan maupun persamaan seharusnya diakui dengan sikap yang terbuka dan cara pandang luas dalam rangka menciptakan keamanan, kerukunan menuju masyarakat Indonesia yang harmonis. Islam adalah agama rahmatan lil alamin.
mendorong bahkan mengharuskan terwujudnya kebersamaan dalam keberagaman. Sebagaimana dapat dilihat dari sirah Rasulullah yang merupakan implementasi ajaran Al-Quran. Jadi, jangankan yang lain bapak, lain ibu berbeda. Kita yang satu ibu, satu bapak, kakak adik aja berantem lulu ya, gontok-gontokan, gitu ya, ketok-ketokan. Nah, jadi apalagi ini yang berbeda. Jangankan makhluk hidup, benda mati aja, piring sama gelas waktu dicuci kelontangan gitu ya karena berbenturan, apalagi namanya makhluk hidup. Sudahlah gitu kan. Jadi silakan sebagai tanda cintanya sebelum Gus Dodo tutupnya pakai doa. Silakan Gus Rifkil menutup dan memberikan tanda cintanya kepada kita semua. Silakan Gus. Sebelum saya nutup, saya izin buka puasa dulu sebentar, mau nyeruput kopi. Bentar, saya puasa Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Telita dari Swiss, Semar Gallery, Mas Muhlisin dari Jepang. Nah, ini mesti saya sapa semua. Ali, aduh, salam Tretan. Ini follower semua. Luar biasa ya. Itu Telita dari Swiss itu. Dari Swiss. Halo. Wow, pemandangannya. Wow. Pemandangan di Swiss kayak di Sentul teh. Terima kasih. Silakan mungkin kepada para narasumber ingin menambahkan atau ingin merangkum suatu kalimat sebagai penutup di akhir. Tapi sebelum merangkum, silakan Gus Rifkil untuk menutup. Oke, terima kasih untuk semua pemirsa dimanapun berada dan terlebih untuk Mbak Sahnas. Salam buat Mas Gilang, idola saya dari kecil. Termasuk Mbak Sahnas juga. Ya. Saya malah pernah acara bareng sama Mas Gilang. Oke, semoga ini menjadi sebuah program yang baik yang digagas oleh NU-isme dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin pemikiran atau gagasan dari kita pada sore hari ini semoga bisa menjadi kayak tadi Mbak Sahnas bilang menjadi seger-segernya, menjadi es buat Indonesia. Dan sekali lagi untuk sebagai warga negara yang baik kita harus taat pemerintah, kita jaga persatuan karena Indonesia itu multikultural, multi dengan segala macamnya, dan jangan takut menjadi berbeda karena berbeda itu indah, Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib silakan, Habib Fakih. Sebagai penutup nggak banyak sebenarnya, cuman saya ingin mengutip sabda Nabi, khairun nas man tola umruhu hasuna amaluhu wa sarun nas man tola umruhu sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Seburuk-buruknya manusia ialah manusia yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah dan baik pula amalnya, sehingga bisa menjadikan manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada manusia-manusia yang lain, sehingga agama tidak menjadi kambing hitam, sebuah perpecahan, sebuah perbedaan, atau menjadi alat untuk adu kekuatan, tapi justru agama ini menjadi sebuah alat untuk menuju kebahagiaan yang hakiki. Mungkin itu dari saya, Mbak Sahnas dan Mas Baidowi. Baik, terima kasih Habib Fakih, terima kasih Cais. Silakan untuk menutup sekaligus. Tadi silakan Gus Rifkil sama Habib Fakih memilih satu orang penanya terbaik ya. Begitu juga dengan Cais. Silakan Cais untuk menutup. Saya kira nggak perlu banyak ya, karena udah mau maghrib. Tapi saya mau sampaikan salam dulu kepada Muhammad Ali, Tretan TV, terus Mbak Lita dari Swiss, Semar Gallery dari Jogja, terus Mas Mulisin dari Jepang. Pada intinya sih kita beragama itu memang, saya ingat ada kata-kata dari ada pemikir Islam abad ke-18 namanya Sahwaliyullah. Itu mengatakan bahwa kadang-kadang ada fatwa itu, pena dari fatwa itu sama dengan tajamnya pedang. Sama dengan tajamnya pedang.
Jadi kadang-kadang jenderal perang dengan fatwa itu kadang-kadang tajamnya sama. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat ini terhindarkan dan kita beragama itu dengan guyub, damai. Insya Allah dengan NU kita semua itu tidak akan membenci orang lain. Jadi saya pikir itu aja harapan saya. Penanya yang terbaik kalau saya Ahmari tadi. Oke, selamat. Dan kalau Habib Fakih milih siapa yang akan dapat buku penanya terbaik? Siapa ya? Itu aja udah Mas Muhlisin nggak apa-apa. Oke, Mas Muhlisin, selamat orang Jepang. Kemudian Kak Gus Rifkil, silakan. Yang tadi pertanyaannya udah tenggelam itu, Mbak. Yaitu? Siapa tuh? Siapa tuh? Mbak, yang dari mana tadi itu? Mbak Dewi itu Olive. Ya. Dewi Olive. Kita hargai semangat dari beliau yang mau bertanya sampai tenggelam tapi tetap kekeh mau bertanya. Mbak Dewi, Dewi Olive. Mbak Dewi Olive, hordennya total cantik amat sih hordennya peppermint. Oke, silakan Mbak Lita di Swiss. Mbak Lita sebelum Gus Dodo untuk menutup dengan doa, Mbak Lita silakan Mbak Lita untuk menyampaikan sesuatu. Apa pendapat Anda dengan pertemuan ini? Silakan. Mbak Lita unmute. Mbak Lita unmute. Mbak Lita di unmute dulu sayang. Mbak Lita. Lupa. Oke. Aku bantu unmute. Silakan masuk, Mbak. Oke, masuk udah. Udah masuk nih. Silakan. Halo? Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi dulu ya, Teh Lita dari Austria, Pegunungan Alpen. Austria ya, bukan Swiss. Pegunungan Alpen. Austria. Siap. Ya ini komentar aku ini sangat baik ya dengan permulaan diadakannya Nuisme tentang Islam yang rahmatan lil alamin, karena saya sudah lebih dari 13 tahun menetap di Eropa sini, yang memang mayoritas mereka ini ateis ini Eropa ini, dan saya sendiri yang seorang muslimah, jadi saya harus beradaptasi. Ini bersyukur alhamdulillah mereka menerima saya meskipun saya bukan seorang ateis ataupun pemeluk agama lain selain Islam. Dan saya menunjukkan Islam di Indonesia tidak sama dengan Islam di Timur Tengah ataupun Islam di negara-negara baik. Terima kasih banyak dari mereka baru nih bahwa Islam yuk. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dewi Olive, Mbak Dewi. Salam Aswaja. Mbak Dewi, terima kasih banyak ya Mbak Dewi. Maaf ini. Nah, ini waktunya yang suka sama Gilang. Mas. Talita. Golep. Jauh di Swiss. Gilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Gilang. Waduh Mas Gilang. Nah, yang mau ngomongin gol sama Bapak nih ya. Baik, Gus Dodo, silakan kita tutup dengan doa. Kebetulan Gilang, ini kan udah masuk maghrib ya. Gilang udah ulang tahun. Jadi Mas Gilang nyanyiin happy birthday dulu dong buat Mas Gilang. Silakan Gus Dodo, kita tutup pakai doa dan Gilang juga ikut berdoa bersama dengan kita. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada narasumber dan teman-teman yang udah bergabung semua di sini, baik yang di Nusantara maupun di luar. Terima kasih juga atas pencerahan dan motivasi yang luar biasa nih dari semua narasumber kita yang bergabung pada sore hari ini. Kalau mengutip doa, berani doa di depan Habib Fakih, karena yang lain doa beliau ini. Tapi doa sendiri sebagai penutup, saya mengutip dari hadis menurut dari Majah nomor 3800. Afdolu du'ai alhamdulillahirabbil alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Salam semuanya. satu lagi sebelum Satu lagi. ditutup. Silakan Gus. Kita nyanyikan selamat ulang tahun buat idola saya, Bang. Siap. Ayo, ini nggak apa-apa. Islam boleh kok, Bu. Siapa bilang ulang tahun di Monggo Islam Gus, nggak boleh? dipandu Gus. Kita semua ngikut aja di sini. Monggo. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Ore. Selamat ulang tahun Mas Mungkin ada yang mau Gilang. disampaikan dari Mas Gilang. Ditunggu makan-makannya, Mbak. Tadi ada yang ngajakin golf bareng tuh. Yuk, silakan Gus Dodo foto dulu. Siap. Oke, semuanya senyum. Right.